Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Dwi. Hari ini adalah materi terakhir tema 4 muatan matematika. Sebelum kita mulai belajar anak-anak, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi terakhir tema 4 muatan matematika. Apa saja? Bu Guru harap kalian membaca, mendengarkan dengan baik karena ini materi terakhir di semester 1. Oke, Guru mulai ya nak. Jadi hari ini kita akan belajar 2 materi. Yang pertama, bangun datar. Yang kedua adalah bangun ruang. Kita mulai belajar ya anak-anak. Coba perhatikan benda berikut. Ada 2 gambar benda, yaitu gambar serbet dan gambar karpet. Gambar serbet dan keset. Serbet dan keset ini berbentuk bangun datar. Tahukah kamu anak-anak apa itu bangun datar? Bangun datar diartikan sebagai sebuah bangun berupa bidang datar yang dibatasi oleh beberapa ruas garis. Jadi hari ini akan kita pelajari tentang ruas garis pada bangun datar. Siap? Kita lanjutkan. Beberapa bangun datar itu memiliki ruas garis anak-anak. Coba perhatikan gambar yang Guru tampilkan. Pada serbet tadi itu ada ruas garis. Ingat, ruas garis itu yang membatasi bangun datar atau bidang datar. Jadi dia berada di pinggir anak-anak. Yang kedua ada gambar bangun datar segitiga. Dia juga memiliki ruas garis. Berikutnya kalian tentu pernah bermain ini, terutama anak laki-laki. Ya betul, ini layang-layang. Bangun datar layang-layang itu juga punya ruas garis. Terus apa Bu itu ruas garis? Ruas garis adalah garis yang menghubungkan antara pertemuan 2 sisi atau pertemuan titik sudut. Terus bagaimana kalau bangun datar itu punya nama anak-anak? Berarti ruas garis punya nama? Iya. Perhatikan berikut ini. Pada gambar persegi panjang itu namanya adalah ABCD. Dibatasi oleh 4 ruas garis, yaitu AB, BC, CD, dan DA. Sedangkan segitiga PQR dibatasi oleh ruas garis juga, yaitu PQ, QR, dan RP. Ruas garis pada bidang datar atau bangun datar itu disebut juga sisi. Ingat anak-anak, jika nanti kalian menemukan soal atau tulisan sisi pada bangun datar itu disebut juga ruas garis. Atau sebaliknya, ruas garis pada bangun datar itu juga nama lainnya sisi. Kita lanjutkan ya anak-anak. Bangun datar itu selain memiliki sisi tadi ruas garis itu juga memiliki sudut dan titik sudut. Ingat, Bu Guru tampilkan di gambar yang ada di layar. Perlu diingat dan diperhatikan, sisi itu berupa garis atau ruas garis, sedangkan sudut itu yang ada tanda lengkungnya. Sedangkan titik sudut itu berupa pojok atau titik. Sudah siap? Kita mau menghitung anak-anak. Setiap bangun datar itu punya berapa jumlah sisi, sudut, dan titik sudut. Perhatikan gambar yang Guru tampilkan itu ada bangun datar jajar genjang. Dihitung banyak sisinya ada 4, sudutnya ada 4, dan titik sudutnya juga 4. Jadi biasanya sisi, sudut, dan titik sudut jumlahnya itu sama. Jika sisinya 4, sudut dan titik sudutnya biasanya juga 4. Kita lanjutkan, ada bangun datar persegi panjang. Sisi, sudut, dan titik sudutnya juga sama, yaitu sama-sama berjumlah 4. Setelah ini kita akan lanjutkan belajar tentang bangun apa ya? Di sini ada sabun dan spons. Ingat, ini materi kedua. Sabun dan spons itu berbentuk bangun ruang, yaitu balok. Jadi kita sudah melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang bangun ruang. Apa itu bangun ruang? Sebelum sampai sana, perhatikan, ternyata di sekitar kalian itu banyak benda yang berbentuk bangun ruang, seperti pada roda lokomotif kereta api itu kubus,
ada plastisin berbentuk balok. Apa itu bangun ruang anak-anak? Bangun ruang itu merupakan sebutan untuk bangun 3 dimensi yang mempunyai ruang serta terdapat ruas garis yang membatasinya. Jadi kalau bangun ruang itu 3 dimensi, juga sama-sama punya ruas garis yang membatasinya. Pada bangun datar tadi punya nama, bangun ruang juga ada yang punya nama, yaitu bangun ruang yang di sini adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H itu punya ruas garis ada 12. Cara menuliskannya yaitu AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan DH. Ruas garis ini hampir mirip seperti bangun datar, yaitu berupa garis. Jadi garis yang saling berhubungan. Contoh AB, A ke B itu saling berhubungan karena dihubungkan oleh sebuah garis. Seterusnya itu nanti bisa dilihat sendiri, mereka punya satu ruas garis dan saling berhubungan. Oke, kita lanjutkan. Kalau bangun datar punya ruas garis, bangun ruang juga punya ruas garis. Tapi hati-hati dengan ruas garis pada bangun datar berbeda dengan ruas garis pada bangun ruang. Ciri-ciri bangun ruang sama, bedanya ada rusuknya. Jadi khusus bangun ruang itu ruas garis disebut rusuk. Jadi ruas garis pada bangun ruang disebut rusuk. Sedangkan sisi pada bangun ruang sama saja bidang datarnya atau biasa yang kita sebut bangun datarnya. Sedangkan titik sudutnya sama, yaitu berupa pojok atau berupa titik di setiap bangun itu. Anak-anak ingat, ruas garis pada bangun datar dan bangun ruang itu berbeda dan istilahnya juga berbeda. Kalau bangun ruang namanya rusuk ruas garisnya. Baik, kita lanjutkan. Kalau tadi kita menghitung jumlah setiap sisi sudut dan titik sudut di bangun datar, kita juga akan menghitung berapa jumlah rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang. Oke, bangun ruang pada yang gambar yang bertampilan itu adalah balok. Setelah kita hitung, nanti coba anak-anak menghitung dengan gambar atau bangun yang ada di rumahmu berupa kardus atau apapun yang menyerupai bangun balok. Coba dihitung berapa rusuknya, berapa sisinya, berapa titik sudutnya. Pada gambar yang guru tampilkan sudah guru hitungkan. Rusuk pada balok adalah 12. Sedangkan sisi, ingat, sisi pada bangun ruang itu bidang datarnya, bangun datarnya itu berjumlah 6. Sedangkan titik sudutnya, pojok-pojok yang ada di bangun balok ini berjumlah 8. Demikian tadi anak-anak belajar kita hari ini. Kita sudah belajar 2 materi, yaitu bangun datar dan bangun ruang. Guru harapkan kalian dapat mendengarkan, mempelajarinya, dan bisa untuk kalian gunakan saat kalian mengerjakan soal ujian akhir semester nanti. Demikian tadi materi yang guru sampaikan hari ini. Terima kasih banyak untuk waktunya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa sholat 5 waktunya. Rajin cuci tangan, gunakan masker jika keluar rumah. Selamat untuk mengerjakan ujian akhir semester atau penilaian akhir semester 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.